Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 29. Kamu juga makan ya, Mama masak banyak kok, jadi cukup untuk kalian berdua, ucap Sinta mengisi piring Yuki dan juga Aldan. Terima kasih, Ma, biar aku suapin Yuki dulu ya, ucap Aldan mengambil satu piring yang telah disiapkan Sinta lalu bersiap untuk menyuapi istrinya. Sudah, kamu makan saja, biar Mama yang menyuapi istrimu. Mama sudah lama tidak menyuapinya, ucap Sinta mengambil alih pekerjaan Aldan. Kakak makan saja, kakak juga belum ada makan, kan? Jadi lebih baik kakak makan. Aku tidak mau kakak sampai sakit, ucap Yuki tersenyum. Baik, sayang, kamu makan sama Mama ya. Ingat kamu harus makan banyak, biar cepat sembuh, ucap Aldan mengacak-acak rambut Yuki. Ingat di dalam perutmu ada beribu-ribu kecebongku yang sedang berjuang, bisik Aldan tepat di telinga Yuki, sehingga membuat wanita itu langsung menunduk malu. Melihat itu, Sinta dan Wildan hanya bisa terkekeh kecil melihat tingkat menantunya itu. Yuki dengan begitu lahap menerima setiap suapan yang diberikan sang mama. Semangat yang diberikan Aldan kini mampu menumbuhkan semangatnya kembali. Dia sadar, jika dia tidak boleh terus terpuruk seperti ini, karena di luar sana masih banyak orang yang memiliki masalah melebihi dirinya saat ini. Bagaimana penampilanku, Ma? Apa aku sudah cantik? Aku tidak mau dikalahkan lagi oleh wanita buta itu. Aku harus bisa merebut yang seharusnya menjadi milikku, ucap Gracia merapilan penampilannya. Tentu saja kamu yang paling cantik, sayang. Hanya saja keberuntungan lebih berpihak kepada wanita buta itu. Tapi itu dulu, sekarang dia sudah tidak ada gunanya lagi. Mama yakin Aldan juga merasa ilfil dengan keadaannya saat ini. Jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, ucap Bu Erwan tersenyum penuh kelicikan. Mama tenang saja, aku akan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Sekarang lebih baik kita mainkan drama kita terlebih dulu, ucap Gracia meneteskan obat mata ke kedua matanya. Agar dia terlihat sedih atas musibah yang telah menimpa Yuki. Dengan semangat mereka memasuki ruangan Yuki. Melihat tamu yang tidak diundang itu, Sania dan Bisma yang kebetulan ada di ruangan Yuki langsung membuang napasnya kasar. Mereka yakin jika kedatangan kedua iblis itu akan membawa kesesatan kepada mereka. Yuki, kamu yang sabar ya. Aku tidak menyangka kau bisa seperti ini. Padahal pernikahanmu dengan Aldan baru beberapa minggu. Tapi kau malah, ucap Gracia memasang wajah sedihnya. Ternyata bukan hanya artis terkenal saja yang jago berakting. Tapi Ratu Iblis juga bisa, ucap Sania sambil memakan cemilan yang ada di tangannya. Mendengar ucapan Sania, Gracia hanya tersenyum kecil. Dia memilih untuk tidak memperdulikan gadis itu dan fokus pada tujuannya, yaitu meracuni pikiran Yuki. Agar wanita itu merasa tidak percaya diri akan keadaannya saat ini, dan akhirnya meminta pisah dengan Aldan. Ini aku bawakan buah-buahan untukmu. Kamu harus banyak makan buah-buahan agar kamu bisa cepat pulih, ucap Gracia memberikan hamper yang berisi buah-buahan kepada Yuki. Kamu ini, letakkan saja di meja. Apa kamu lupa Yuki tidak bisa lagi melihat? Jadi mana mungkin dia bisa menyimpannya, ucap Bu Erwan sambil melirik Yuki. Ups, maaf. Aku lupa jika kamu sudah tidak bisa melihat lagi, ucap Gracia tersenyum kecil lalu meletakkan hamper itu di atas meja yang ada di samping bangsal Yuki. Istriku memang tidak bisa melihat lagi, tapi bukan berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa, ucap Aldan tidak suka dengan ucapan kedua wanita itu. Nak Aldan, siapa bilang istrimu tidak bisa melakukan apapun? Tentu saja dia bisa. Karena dia hanya kehilangan penglihatannya. Bukan lumpuh, ucap Bu Erwan tersenyum kecil. Melihat kedua wanita itu yang sepertinya sengaja menyindir sahabatnya, Sania langsung bangkit dari duduknya.
Ingin sekali dia menyompel mulut kedua iblis itu dengan kaos kaki. Biar mereka tidak bisa lagi bicara sepatah kata pun lagi. Melihat Sania yang sudah tersulut emosi, Aldan langsung memberi kode agar gadis itu diam. Melihat kode yang diberikan Aldan, Sania hanya bisa membuang napasnya kesal lalu kembali duduk di sofa. Bisma yang melihat kekesalan calon istrinya itu hanya bisa menenangkannya dan meyakinkan jika Aldan pasti bisa menghadapi kedua wanita iblis itu. Istrinya saya memang telah kehilangan penglihatannya, tapi setidaknya dia tidak kehilangan akhlaknya, ucap Aldan tersenyum kecil. Maaf, aku lupa menyambut kedatangan kalian. Terima kasih karena telah mau membuang-buang waktu kalian untuk menjenguk istriku, ucap Aldan tersenyum kecil. Tidak apa-apa kok, bagaimanapun papa dan juga paman adalah sahabat. Jadi kami juga harus melihat keadaan istrimu. Lagi pula kita pernah menjalin hubungan, jadi jangan sampai karena hubungan kita yang gagal, persahabatan orang tua kita juga hancur. Walaupun kita tidak ada hubungan spesial lagi, tapi setidaknya kita bisa berteman, ucap Gracia tersenyum kecil. Yuki, maaf ya, waktu pernikahanmu aku membuat kacau karena membawa Mala. Aku sudah mencegahnya, tapi dia tetap keras kepala dan ingin mengacaukan pernikahanmu, ucap Gracia memelas. Tidak apa-apa kok, walaupun kalian datang di waktu yang tidak tepat, tapi pernikahanku tetap berjalan dengan lancar. Bahkan kedatangan kalian membuat hubungan Sania dan Bisma semakin dekat. Aku justru ingin berterima kasih kepada kalian. Karena tindakan kalian, secara tidak langsung membuat masalah Sania dan Bisma terpecahkan, ucap Yuki tersenyum. Mendengar ucapan Yuki, Gracia dan Bu Erwan hanya bisa menahan kekesalannya. Memang mereka sangat bodoh. Niat mereka ingin menghancurkan hubungan Bisma dengan Sania juga para papa kece, malah membuat hubungan mereka semakin erat. Bahkan kini Kinan telah memberikan dukungannya secara terang-terangan kepada hubungan Sania dan Bisma. Kamu benar, akhirnya Sania dan Bisma bisa bersatu. Setelah begitu banyak cobaan yang datang untuk menghalangi cinta mereka, aku ikut senang mendengarnya, ucap Gracia tersenyum kecil. Oh iya, apa kau sudah isi? Tanya Bu Erwan kepada Yuki. Isi? Tanya Yuki bingung. Kamu dan Aldan sudah menikah. Pasti kalian sudah melakukannya. Apa kamu sudah hamil? Tanya Bu Erwan memperjelas. Hamil? Bagaimana Yuki mau hamil, Ma? Mengurus dirinya sendiri saja dia tidak akan bisa lagi. Bagaimana nanti mengurus anaknya? Bisa-bisa dia hanya akan merepotkan Aldan, ucap Gracia terkekeh kecil. Gracia, ucap Bu Erwan mencubit kecil lengan putrinya itu. Mendengar ucapan Gracia yang menyindirnya secara terang-terangan, Yuki hanya tersenyum kecil. Dia menarik napasnya pelan sambil menatap ke arah kedua wanita itu. Walaupun dia tidak bisa melihat wajah kedua wanita iblis itu, akan tetapi dia bisa membayangkannya dengan jelas. Aku memang tidak bisa melihat, tapi setidaknya aku bisa menghargai orang lain. Aku tidak pernah merepotkan suamiku. Bukankah merawat seorang istri yang sedang sakit adalah kewajiban suaminya? Tanya Yuki tersenyum kecil. Iya, sih, tapi kamu juga harus sadar diri. Aldan adalah pria sukses dan juga tampan. Bahkan dia masih sangat muda. Apa kamu yakin ingin membuatnya harus menyia-nyiakan waktu mudanya untuk mengurusmu? Kamu tidak bisa melihat lagi. Bahkan jika Aldan membawa wanita lain di depanmu kamu tidak akan tahu, ucap Bu Erwan. Aku memang tidak melihatnya, tapi aku punya hati yang bisa merasakannya. Lagi pula suamiku sendiri yang ingin mempertahankan hubungan kami. Aku tahu aku hanya akan merepotkan suamiku, sebab itulah aku meminta pisah dengannya. Tapi asal tante tahu, suamiku sendiri yang tidak mau berpisah denganku. Karena dia mencintaiku, cintanya kepadaku bukan karena kesempurnaanku, tapi cintanya kepadaku karena Allah. Maka cinta itu tidak akan pernah pudar sampai Allah mengambilnya. Bahkan kekuranganku ini tidak membuat cinta kami berkurang walaupun hanya setitik saja. Karena cinta kami bukan karena harta, rupa maupun kesempurnaan.
Tapi cinta kami adalah cinta suci, cinta yang datangnya dari Allah, dan perginya juga karena Allah. Jadi apa yang telah disatukan oleh Allah, tidak akan pernah dipisahkan oleh mulut manusia yang berbisa sekalipun. Arg, sial, terbuat dari apa sih hati wanita itu, sehingga dia bisa setegar itu setelah kehilangan penglihatannya? Jika itu terjadi pada wanita lain, pasti perasaannya akan sangat hancur. Tapi Yuki, dia malah terlihat biasa saja, bahkan seperti tidak terjadi apa-apa, ucap Gracia kesal sambil melangkahkan kakinya meninggalkan ruang rawat Yuki. Namun, tiba-tiba ocehan gadis itu terhenti ketika melihat Mala yang sedang berada di kursi roda. Dia menatap wanita itu sambil tersenyum kecil. Dia perlahan melangkahkan kakinya untuk menghalangi Mala dan Rifki yang hendak ke ruangan Yuki. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Padahal aku baru saja mau ke ruanganmu, ucap Gracia tersenyum sinis. Mungkin aku bisa gagal menghancurkan mental Yuki, tapi setidaknya aku bisa bersenang-senang dengan musuh baruku, batin Gracia tersenyum kecil. Mendengar ucapan Gracia, Mala hanya diam menunduk. Dia yakin jika wanita itu hanya ingin menertawakan keadaannya saat ini. Melihat kegugupan sang kakak, Rifki langsung memegang bahu kakaknya itu untuk memberi dukungannya. Terima kasih karena kalian telah repot-repot meluangkan waktu kalian untuk melihat keadaan kakakku, ucap Rifki tersenyum. Mala adalah teman putriku, jadi wajar saja kami menjenguknya saat dia sedang mendapat musibah seperti ini, ucap Bu Erwan tersenyum kecil. Ini aku bawakan buah untukmu, aku harap kamu mau menerimanya, ucap Gracia memberikan hamper yang telah dia siapkan untuk Mala. Di dalam ada sedikit uang, aku harap kamu tidak perlu membawa namaku atas kejadian ini. Ingat, aku tidak ada urusannya dalam kecelakaanmu. Aku sengaja memberikan uang itu sebagai imbalan untukmu. Karena kamu telah melakukan pekerjaan bagus, walaupun kamu harus cacat untuk selamanya. Bising Gracia tersenyum kecil sambil memberikan amplop yang berisi uang untuk Mala. Terima kasih atas kunjunganmu, tapi maaf, aku tidak bisa menerima uang ini, ucap Mala mengembalikan uang pemberian Gracia. Kenapa kamu menolaknya? Ingat, kamu membutuhkannya untuk biaya perawatanmu. Kamu tidak memiliki apapun selain tubuhmu, ucap Bu Erwan tersenyum kecil. Aku tahu aku tidak memiliki apapun lagi selain tubuhku. Tapi lebih baik kalian gunakan saja uang itu, karena aku yakin kalian lebih membutuhkannya daripada aku, ucap Mala tersenyum kecil. Mendengar ucapan Mala, Gracia dan Bu Erwan hanya tersenyum kecil. Memang mereka sudah dekat dengan Mala, tetapi mereka tidak tahu siapa Mala yang sebenarnya. Karena yang mereka tahu Mala hanyalah seorang wanita murahan yang telah menjadi pemuas nafsu para pria hidung belang. Namun, mereka tidak tahu siapa orang tua Mala yang sebenarnya. Apa kamu ingin selalu merepotkan adikmu? Apa kamu lupa jika adikmu itu masih kuliah? Bahkan dia harus bekerja keras untuk hidupnya. Jangan sampai dia juga harus merepotkan dirinya untuk menghidupimu juga, ucap Bu Erwan tersenyum meremehkan. Tidak apa-apa jika aku harus bekerja keras untuk menghidupi kakakku. Setidaknya, menafkahi kakakku lebih berguna, daripada sibuk mengurusi hidup orang lain, ucap Rifki menyindir. Mendengar ucapan Rifki, Gracia dan Bu Erwan langsung saling lempar tatapan. Mereka menganggap jika Rifki hanya sedang sok jagoan untuk menampung kakaknya yang telah cacat itu. Kalian tenang saja, aku tidak akan membawa nama kalian dalam masalah ini. Aku yang melakukan kebodohan ini, jadi aku tidak akan menyebut nama kalian. Untuk mobilmu yang telah aku curi, aku akan menggantinya, ucap Mala. Menggantinya? Tanya Gracia tertawa puas. Kamu tidak perlu sok banyak uang, Mal. Lihat, kau saja tidak bisa berjalan sekarang. Jadi tidak akan ada om kaya yang mau menjadikanmu sebagai simpanannya lagi. Jangankan menjadi simpanan, memakaimu dalam satu malam saja mereka tidak akan sudi lagi. Yang ada kamu hanya membohongiku, ucap Gracia tersenyum meremehkan. Maaf, kakakku tidak berbohong.
Kami sudah membeli mobil yang sama dengan mobilmu, mulai dari merek, warna, bahkan kami sudah memesan plat nomor yang sama. Mungkin sebentar lagi mobilnya akan sampai di rumah kalian, ucap Rifki. Kamu memang benar ingin mengantinya, maka antar saja ke rumah sakit ini, ucap Bu Erwan tidak yakin. Baiklah, aku akan menyuruh pegawai showroom untuk mengantarnya ke sini, ucap Rifki mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi seseorang. Melihat itu, Gracia dan Bu Erwan hanya menatapnya bingung. Tentu saja mereka tidak yakin jika Rifki bisa membeli mobil itu. Mereka menganggap jika Rifki dan Mala hanya melakukan sandiwara untuk menutupi kesalahan Mala yang membawa kabur mobil Gracia. Sekitar 10 menit lagi mereka akan sampai. Bagaimana jika kita menunggu mereka di kantin saja, ucap Rifki. Boleh juga, kebetulan aku juga haus, ucap Gracia setuju. Mala, ucap sepasang pasangan paruh baya berjalan mendekati Mala. Terlihat keduanya nampak terkejut dengan keadaan Mala saat ini. Bahkan mereka langsung memeluk Mala sambil menangis. Tuan Alfando, ucap Bu Erwan gugup. Mala terdiam melihat keadaan Yuki yang sedang duduk di atas bangsalnya. Sungguh kejam. Dia benar-benar kejam, dia telah menghilangkan hal yang paling berharga dalam hidup wanita itu. Di mana, dia telah menciptakan penderitaan yang sangat besar kepada wanita yang tidak bersalah karena kebodohannya. Kini Yuki tidak bisa lagi melihat indahnya dunia ini, karena ulahnya. Menyadari kebodohan yang telah dia buat, Mala hanya bisa meneteskan air matanya penuh penyesalan. Dia benar-benar menyesal karena terlalu mempercayai apa yang dia pikirkan, tanpa mau mendengarkan ucapan kedua orang tua dan juga adiknya. Kata maaf, rasanya tidak cukup atas semua kesalahan yang dia buat selama ini. Tuan Wildan, atas nama putriku, aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku minta maaf, karena aku tidak bisa mendidik putriku dengan baik. Sehingga dia tumbuh menjadi wanita, ucap Alfando menitikkan air matanya tidak sanggup melanjutkan kata-katanya lagi. Melihat sang papa yang menangis di depan semua orang, Mala langsung menatap papanya itu dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak menyangka jika papa yang dia kenal begitu kejam dan tegas, ternyata bisa menangis di depan semua orang. Bahkan itu karena dirinya. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti memiliki kesalahan, tapi yang membedakannya hanya dua, yaitu penyesalan dan keangkuhan. Ada yang menyesal karena kesalahan yang dia buat, ada juga yang merasa menang setelah dia berhasil melakukan kesalahannya. Hingga akhirnya dia tidak pernah sadar sampai ajal menjemputnya, ucap Wildan tersenyum. Tapi putri Anda adalah salah satu manusia yang beruntung. Dia telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahannya, dan dia menggunakan kesempatan itu dengan baik. Aku bangga kepadanya, ucap Wildan tersenyum sambil menatap bangga Mala. Mendengar ucapan Wildan, Mala langsung menatap pria itu dengan tatapan tidak percaya. Apa yang dikatakan semua orang benar, mereka adalah orang baik. Mereka tidak akan berbuat jauh jika orang itu yang memancingnya terlebih dulu. Jujur dia merasa sangat malu. Bahkan dia tidak tahu di mana harus meletakkan wajahnya saat ini. Apa yang dikatakan Kak Randi benar. Kalian tidak bersalah. Maafkan aku yang tidak bisa mengontrol pikiranku. Aku terlalu dibutakan oleh dendam. Sehingga aku tidak bisa melihat kebenaran, ucap Mala menangis kesegukan. Randi, tanya Nyonya Alfando ibu Mala. 1 hari yang lalu, Mala duduk terdiam di dalam kamarnya, dia menatap ke arah kaca jendela dengan tatapan kosong. Entah apa yang sedang berada di dalam pikirannya, tetapi pikirannya sedang tidak baik-baik saja. Namun, tiba-tiba lamunannya disadarkan karena mendengar suara pintu yang terbuka. Dia melihat seorang pria berjalan memasuki ruangannya diikuti oleh anak perempuan yang cantik, kira-kira umurnya 12 tahun. Kak Randi, ucap Mala menitikkan air matanya melihat kedatangan pria itu. Bagaimana kabarmu? Tanya Randi tersenyum lalu duduk di tepi bangsal Mala.
Dia menatap keadaan wanita itu dengan tatapan penuh kasihan. "Sayang, kenalkan ini Tante Mala, teman Papa sewaktu remaja," ucap Randy menatap Casey putrinya. "Tante," ucap Casey tersenyum sambil mencium punggung tangan Mala. "Dia adalah putriku dengan Tika," ucap Randy menatap putrinya dengan tatapan penuh kesedihan. Jujur dia tidak mau lagi mengingat kenangan yang begitu menyakitkan untuknya dan juga putrinya itu. Namun, dia harus mengingatnya kembali agar Mala bisa tahu kejadian yang sebenarnya. Dia tidak mau wanita itu terus-menerus dihantui rasa dendam yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. "Maaf karena aku terlalu lama menemuimu, karena aku juga baru kembali ke kota ini. Aku ada tugas di luar kota, sehingga aku tidak bisa langsung menemuimu saat kau menunjukkan dirimu di depan para sahabatku," ucap Randy menatap kaki Mala yang telah cacat. "Kamu ingin mengetahui yang sebenarnya, kan? Aku akan menceritakannya. Walaupun aku harus menyakiti perasaanku dan juga putriku, tapi ini demi kebaikan kita semua," ucap Randy menatap lekat putrinya yang kini telah tumbuh remaja. Belum menceritakannya, mengingatnya saja air mata Randy langsung mengalir dengan deras. Melihat itu, Mala hanya bisa terdiam sambil menatap Randy. Dia tahu ini sangat berat untuk pria itu, tetapi dia juga ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Dia tidak tahu harus mempercayai siapa saat ini. 12 tahun lalu, aku dan mendiang istriku sangat bahagia, karena tinggal menghitung hari lagi kami akan melihat putri kami lahir ke dunia ini. Bahkan kami sudah mempersiapkan semua perlengkapan untuknya. Semuanya, tidak ada yang tertinggal satupun. Tapi, pada hari itu, mimpi yang telah kami bangun selama ini hancur dalam sekejap. Istriku meninggal, dia meninggalkan putri kami yang terpaksa diangkat dari rahimnya sebelum waktunya. Kamu tahu kenapa putriku terpaksa dilahirkan sebelum waktunya? Tanya Randy menatap Mala dengan mata memerah. Tidak, ucap Mala menggeleng pelan. Karena kecelakaan yang diciptakan oleh Mila, kakak sepupumu. Dia ingin membunuh istri dan anakku hanya untuk mendapatkan diriku. Dia rela melakukan apapun agar bisa mendapatkanku, bahkan menyingkirkan siapapun yang ada di dekatku, ucap Randy mengepalkan tangannya geram. Apa kamu tahu, setelah membunuh istriku, dia tidak berhenti begitu saja. Dia juga ingin menghancurkan istriku Rania, wanita yang telah dipercayakan Tika untuk menjagaku dan juga putriku. Apa kami harus diam setelah semua yang dia lakukan? Tanya Randy menatap Mala dengan tajam. Papa, ucap Casey mencoba memenangkan Randy. Papa baik-baik saja, kamu tidak perlu menangis seperti itu, ucap Randy tersenyum sambil menghapus air mata putrinya. Dia tahu perasaan putrinya juga sangat hancur mendengar apa yang telah terjadi kepada ibu kandungnya. Namun, dia tidak punya pilihan lain, dia tidak mau ada korban lagi atas masa lalu mereka. Kamu lihat putriku, dia harus tumbuh tanpa belayan kasih sayang dari ibu kandungnya. Itu karena siapa? Karena kakakmu, ucap Randy mengeraskan rahangnya. Sekarang terserah kepadamu. Kamu mau terus membalaskan dendammu itu, atau berhenti di sini. Tapi asal kamu tahu, kami tidak pernah membunuh kakakmu. Kami hanya memberikan hukuman atas semua perbuatannya selama ini. Jika kami mau, kami bisa menyiksanya terlebih dulu dan membunuhnya dengan tangan kami sendiri. Tapi sayang, kami tidak sama sepertinya. Kami masih punya hati nurani, sehingga kami hanya menceploskannya ke dalam penjara. Jadi, jika kamu bertanya kami bersalah atau tidak, maka jawabannya adalah tidak. Kami hanya menuntut keadilan untuk mendiang istriku Tika, dan juga putriku yang sekarang berdiri di hadapanmu, ucap Randy dengan tegas lalu membawa Casey keluar dari sana, sebelum dia tidak bisa mengontrol emosinya lagi. Kembali ke hari ini, Anda memang bijaksana, Tuan. Saya harap setelah permasalahan ini hubungan kita tetap berjalan seperti biasa. Begitu juga dengan para sahabat Anda. Saya harap mereka juga mau memaafkan putri saya, ucap Alvando penuh permohonan. Ini adalah permasalahan di antara putri kita.
Jadi biarkan ini menjadi urusan mereka. Bagiku siapa yang bersalah dialah yang pantas mendapatkan hukumannya. Jadi masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan kita. Tapi, ucap Wildan menatap putrinya. Tapi apa, Tuan? Saya ingin putri Anda mendapatkan hukuman atas apa yang dia lakukan. Ucap Wildan menatap Mala. Tidak, ucap Yuki seketika, sehingga semua orang langsung menatap ke arahnya. Tidak, Pak, Mala tidak bersalah. Dia juga korban dari kecelakaan itu, ucap Yuki yang telah mengetahui bagaimana keadaan Mala saat ini. Aku bukan korban, Ki, aku adalah dalang di balik kecelakaan itu. Aku berencana untuk membunuhmu, ucap Mala menatap bingung Yuki. Aku tahu, tapi kamu gagal bukan? Karena Allah melindungiku dan menghalangimu untuk berbuat dosa, ucap Yuki tersenyum. Maaf, Mal, aku bukan sok suci, tapi aku percaya kuasa Allah. Kamu memang berencana, tapi Allah lah yang menentukannya. Jadi hilangnya penglihatanku bukan karenamu, begitu juga dengan dirimu, ucap Yuki tersenyum, sehingga membuat hati Mala langsung tertampar. Pembalasan atas kejahatan seseorang bukan hanya memberikan dia hukuman, karena hukuman yang diberikan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan hukuman yang diberikan oleh manusia. Lebih baik memaafkan dan membuatnya menyadari kesalahannya, daripada harus menanam dendam yang hanya akan membuat hidup kita menjadi hancur. Bersambung dulu ya teman-teman.